day 2, hari kedua. Jadi hari ini sebelum kita bekerja yang sesungguhnya, kita mau ke USS dulu. Kita mau naik MRT dari hotel kita di daerah Elegance ke USS. Jalurnya di mana saja nanti ikutin ya. Nah ternyata tuh di dekat hotel kita tuh ada kuil-kuil gini loh. Tuh kayak gini nih suasana dekat hotel kita. The other bisa the lavender? No. Yes, lavender. Come here, I will show you. Come. Oh. Oh yeah, yeah. The one another MRT over here. But one go to other place. You want to go where? Lavender, eh? Dia tiba-tiba kayak ngasih petunjuk sama kita gitu. Let's go straight ya. Yeah, right. Go straight and then kita sudah tiba di Lavender MRT Station. Jadi barusan tadi itu kayak ada uncle gitu loh. Dia itu kayak kasihan mungkin ya lihat wajah kita bertiga yang kayak gak ngerti apa-apa. Terus dianterin. Padahal semalam tuh kita udah tahu kalau bilangnya di sini. Ini kayaknya sembari dia berangkat kerja gitu loh ya. Welcome to Lavender. Sesuai dengan petunjuk dari Uncle Leo semalam, kita ke Lavender naik MRT, terus naik kereta dari Lavender ke arah Jurong, berhenti di Outram Park. Habis Outram Park pindah ke Line Ungu ke arah Harbourfront. Harbourfront itu adalah Vivo, nanti naik ke lantai paling atas, terus naik monorail satu stop ke USS. Oh ya, dan ternyata MRT card ini tuh kayak berlaku sampai kapanpun gitu loh. Karena ini tuh udah dari 2 tahun lalu kartu MRT ku ini, tapi ternyata semalam tuh masih berfungsi. Oke, ini ya, ini MRT Lavender. Sudah sampai di Outram Park, habis itu kita ke Harbourfront, turun. Sebenarnya kalau misalkan kita itu jeli ya, di sini itu banyak sekali kok ininya, apa petunjuknya. Jadi arah ini tuh mana, tuh semuanya petunjuknya itu jelas. Ada simbolnya gitu, apakah naik atau turun gitu. Sekarang kita naik kereta lagi di Line Ungu ke Harbourfront. Nah, Harbourfront itu sama dengan Vivo City. Jadi pokoknya kita naik ke lantai paling atas. Nah, ini adalah monorail dari Vivo City menuju ke Sentosa. Kita hanya cukup naik monorail ini di one station aja. Jadi di stasiun pertama kita langsung turun. Kita akan turun di Universal Studio. Nah, tadi setelah naik monorail di one station aja, kita turun di Sentosa World. Nah, finally kita sudah arrive di Universal Studio. Ini adalah hal yang paling wajib teman-teman lakukan ketika pergi ke USS, yaitu berfoto di depan bola dunia yang ada tulisannya Universal. Tipsnya saat foto di sini, tunggu ya sampai tulisan Universalnya muter. Nah, pas di sini tuh pasti banyak banget orang. Emang kita nggak bisa pungkirin, jadi kita kadang harus antri. Makanya baik-baik sama orang lain biar kita dikasih kesempatan buat berfoto. Nah, sekarang kita waktunya untuk masuk ke USS. USS ini dibuka pada pukul 11 tepat. Karena kami sudah memesan tiket via Traveloka, jadi kami tidak perlu antri di pembelian tiket lagi. Jadi dari barcode yang ada di email, kita hanya tinggal scan saja dan akhirnya kita diperbolehkan untuk masuk. Karena biasanya transformer itu antri banget, makanya kita ke transformer dulu untuk pertama kali. Berasa banget kan kita lagi berada di negara atau film Transformer. Karena dilarang merekam, aku ceritain aja pengalaman aku di sana guys. Jadi kita tuh bener-bener kayak naik sebuah kendaraan gitu, dan kita bener-bener dibikin ikut pengalamannya lagi battle nih di filmnya Transformer tersebut. Berikutnya kita sampai di negara bumi. Biar Nanas yang masuk karena takut kalau perut tidak bisa terkondisikan. Korean corn dog 60.000, bir $13, Newton Gun $30. Karena aku agak ini ya,
hobi ya sama yang namanya roller coaster. Jadi biar Nanas aja sama Alfian yang masuk, aku cuma jalan-jalan di bawah ya. And welcome to Far Far Away. Ini adalah yang paling favorit banget. Dan saat ini aku lagi masuk ke arenanya. Nah, aku masuk ke arenanya Shrek. Aku ceritain ya, jadi di dalamnya nanti teman-teman bakalan nonton film 3 dimensi kayak di bioskop gitu, tapi kursinya tuh bisa gerak-gerak. Terus kemudian pas ketika ada cipratan air, kita juga kecipratan air gitu. Nah, ini di SCI Vice City. Tuh, kebayangkan gimana serunya dan tegangnya kalau misalkan kita naik roller coaster yang ada di Universal Studio. Ini adalah salah satu wahana yang tidak boleh terlewatkan karena di sini teman-teman bakalan ngeliat bagaimana film itu diproduksi dan dibuat. Kalau ini itu kayak live camera action gitu loh. Jadi di dalamnya tuh kita bakalan dikasih tahu cara pembuatan film tuh gimana. Karena di dalam mungkin nggak boleh pakai kamera, tapi nanti kita spill pakai handphone aja ya. Sebelumnya kita dikenalin dulu nih sama sutradara film-film yang ada di luar sana tuh. Oke, ini jadi di bagian pertamanya nih. Kebetulan kita dapat di barisan awal. Nah, ini pas di dalam. Pas di dalam kita itu kayak dikondisikan di dalam sebuah rumah yang di luarnya itu terjadi bencana. Nah, urutannya kayak gini. Tuh. Tiba-tiba terbakar dan kita tuh ngerasa panas banget di sana. Karena ya emang itu api beneran. Tuh. Apinya sampai menjalar ke situ. Bisa bayangin dong bagaimana ya di sana. Dan ini pun cipratan airnya juga bener-bener cipratan air. Tuh lihat nggak? Bentar lagi ini jendelanya nih yang bakalan jatuh. Ih, bener-bener kita ngerasain tegang banget yang berada di situ. Tuh, kebayangkan gimana tegangnya di dalam sementara di luar sedang terjadi bencana alam. Tuh jendelanya sampai terbang-terbang. Nah, padahal itu tuh hanya layar atau screen aja, tapi kelihatan nyata banget ya guys. And 1, 2, 3. Inilah yang mengakhiri petualangan kita di live camera and action. Ketika semua perahu-perahunya jatuh dan ada satu perahu gede banget mau menimpa kita. Ini dia. Biasanya teriak gitu. Udah jelas gini. Kayak apa ya, efek film gitu lah. Bagus sih menurut aku. Kita jadi tahu kalau tidak semuanya yang ada dalam film itu nyata. Aku ketemu Ebi Kadabi nih. Jadi biasanya boneka-boneka di sana itu mereka akan show pada jam-jam tertentu. Inilah pentingnya teman-teman harus melihat map. Pada jam berapa mereka bakalan show atau keluar di arena atau wahana mereka masing-masing. Karena sudah selesai dari USS, aku kembali lagi ke Vivo City untuk makan siang. Sampai lagi di Vivo City, kita mau makan di sini. Yang aku sayangkan banget sebenarnya di USS ini, Madagaskar itu sedang direnovasi. Aduh, padahal itu arenanya juga lumayan seru. Kita putuskan untuk makan di Vivo City karena dekat banget kan. Dan setelah itu nanti kita akan balik lagi naik monorail 2 station. Kita turun di Pantai Sentosa untuk melihat Wing of Time. Tetap lah ya selalu ketertiban paling utama. Kalau naik eskalator kita harus di sebelah kiri. Nih Wing of Time. Karena kita sudah membeli tiket via Traveloka juga, makanya tadi tinggal antri masuk. Nah, sekarang kita sudah tiba di area Wing of Time. Jadi di sini nanti tuh bakalan ada pertunjukan kayak air mancur gitu bersama dengan laser yang ada di pantai. Nah, ini untung banget nih karena kita datangnya agak awal, jadi kita berada dapat di tengah-tengah. Nah, ini nanti suasananya. Nah sebenarnya ceritanya di Wing of Time ini dari waktu ke waktu itu sama aja. Hanya saja kemarin sedikit berbeda, tidak ada tokoh manusianya. Karena mungkin hujan kali ya. Oh ya, ini juga tips buat teman-teman yang sedang pergi ke Singapura. Jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan dan juga payung. Karena cuaca di sini tuh nggak menentu. Bisa tiba-tiba hujan sebentar, bisa tiba-tiba panas kayak gitu. Nah kemarin sebelum Wing of Time ini dimulai, sempet hujan dan mendung banget. Nah akhirnya kita semuanya lari untuk beli jas hujan. Ya mau gimana lagi,
Terus harus beli di sana dengan harga 100.000 dapat 3 jasnya kayak yang plastik gitulah. Tapi nggak apa-apa, ini untuk persediaan aja. Tapi pas pada saat main semuanya aman karena hujan sudah berhenti. Wing of Time ini adalah satu kenangan juga yang tidak boleh terlewatkan saat kita pergi ke Singapura. Ada sih di MBS itu yang gratisan pertunjukan yang kayak gini, cuman nggak ada jalan ceritanya sebagus di Wing of Time ini. So jangan lupa berkunjung ke sini ya. Guys, kita mau nyoba rute baru dari sini. Dari Harbourfront kita turun Chinatown. Chinatown kita tuker biru ke Fort Canning, Bencoolen, habis itu jalan besar karena ini tuh deket banget sebenarnya. Yuk, cus. Mau kemana kita? Chinatown. Kakak, terus dapat doai. Lanjut di jalan. Go straight lo maksudmu? Ya. Bro. Konten ini mas. Indonesia lah kayak gini. Yakin aku.